di sini saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan bisnis plan dari Toko Harum Bakery yang ada di Kota Curug. Latar belakang terbentuknya Toko Harum Bakery ini bermula dari hobi, sehingga melakukan berbagai percobaan, salah satunya itu membuat aneka permen dan kue coklat yang cukup menjanjikan, sehingga berinisiatif untuk sekalian membuka usaha toko roti, serta melihat peluang pada Kota Curug pada saat itu sangat terbuka dan masih sangat luas untuk membuka toko roti ini. Bermula dari sebuah toko kecil yang hanya mempunyai 2 orang karyawan, maka berdirilah Toko Harum Bakery yang ada di Kota Curug. Baiklah, adapun visi dan misi dari Toko Harum Bakery ini, visinya menjual produk bakery dan cake yang menjalankan usaha yang mengikuti perkembangan zaman melalui pengembangan variasi produk cake yang sekarang banyak diminati oleh masyarakat, terutama anak muda. Nah, adapun misinya, yang pertama menjual produk yang mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Yang kedua, memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Yang ketiga, komitmen penggunaan bahan baku yang terjamin mutu dan kehalalannya. Keempat, menggunakan platform media sosial untuk promosi guna memaksimalkan pemasaran. Dan yang kelima, melakukan inovasi produk agar tidak kalah dengan persaingan. Baiklah, konsep usaha Toko Harum Bakery Cake ini menjual banyak aneka kue. Yang pertama yaitu kue ulang tahun, salad buah, dessert, donat, dan risoler. Dan masih banyak lagi kue-kue yang lainnya. Bisa kalian cek langsung ke tokonya langsung yang ada di Kota Curug. Pemasaran yang dilakukan Toko Harum Bakery Kota Curug ini, yang pertama memiliki toko offline di wilayah Jalan Iskandar Ong, Timbulrejo, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Yang kedua, membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus. Yang ketiga, menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. Yang keempat, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Yaitu ada target pemasaran. Target pemasaran yang dilakukan Toko Harum yang ada di Kota Curug ini memiliki 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek primer. Aspek primer target usianya untuk 15 sampai 30 tahun. Dan aspek sekunder segala usia mulai dari anak sekolahan di bangku sekolah dasar dan juga sampai usia tua. Dan aspek tersier semua kalangan yang belum terlalu mengenal teknologi sehingga mereka belum bisa promosi melalui platform media sosial. Physical evidence, kelebihan yang dimiliki oleh Toko Harum ini tersendiri, seperti yang saya lihat, Toko Harum memiliki ciri khas tersendiri dengan cita rasa yang enak dan bau roti yang sangat harum yang sesuai dengan nama toko rotinya sendiri. Lokasi Toko Harum juga sangat strategis yang berada di persimpangan 4 jalan dan sangat mudah untuk ditemukan. Lingkungan sekitar juga sangat mendukung dengan adanya bangunan-bangunan keramaian seperti hotel, sekolah, kafe, dan lain-lain. Susunan peletakan kue yang di Toko Harum ini sangat rapi sehingga konsumen dengan mudah untuk mencari dan memilih roti yang diinginkan dan memiliki variasi roti yang sangat beragam, mulai dari harga 2.000-an saja. Aspek hukum, berdasarkan hasil wawancara saya dari Toko Harum Bakery Cake ini, yang pertama, bentuk dari badan usaha yang dijalankan. Usaha ini adalah usaha perorangan yang mana dikelola oleh Desi Handayani dan suaminya sendiri. Dan yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi jika akan mendirikan sebuah usaha. Dan yang ketiga, perizinan yang harus dipenuhi untuk membuka tempat untuk produksi Toko Harum Bakery Cake adalah yang pertama yaitu surat izin tempat usaha perorangan, yang kedua surat izin usaha perdagangan, dan yang ketiga tanda daftar perusahaan, yang keempat surat keterangan domisili. Nah, berdasarkan 4 bentuk aspek hukum ini merupakan salah satu syarat sehingga terbentuknya Toko Harum Bakery Cake yang ada di Kota Curug. Modal usaha Harum Bakery ini, total biaya produksinya sekitar Rp856.000. Laba yang diinginkan 30%, di mana ditotalkan sekitar Rp2.656.800. Omset penjualannya sebesar Rp35 juta dan omset penjualan dikurang HP penjualannya
di mana total keseluruhannya Rp26.144.000. Itulah pendapatan Toko Harum atau omset penjualan Toko Harum selama 1 bulan. Bahkan bisa lebih dari itu omset penjualannya. Selanjutnya itu ada aspek 7P. Yang pertama itu ada produk, mulai dari kue ulang tahun, brownies, dessert, donat, salad buah, dan masih banyak aneka ragam roti lainnya. Yang kedua itu ada place. Cake dan Bakery memiliki toko offline di kawasan Jalan Iskandar Ong, Timbul Rejo, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Lokasi toko sangat strategis sehingga mudah untuk ditemukan. Itu ada price, harga yang tersedia pada Toko Harum Bakery bervariasi mulai dari 2.000 sampai 200.000 sesuai dengan bentuk dan jenis kue. Selanjutnya itu ada promosi. Untuk memasarkan produk Harum Bakery memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan cara memposting foto cake di setiap harinya dengan cara yang unik. Selanjutnya itu ada proses, mulai dari modal, lokasi, dan cita rasa yang harus berbeda yang akan menjadi daya tarik tersendiri untuk para pembeli dan juga pemilihan untuk desain kemasan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada physical evidence. Toko Harum memiliki cita rasa yang sangat enak dan memiliki bau roti yang sangat harum sesuai dengan nama tokonya sendiri. Lokasinya sangat strategis yang berada di persimpangan 4 jalan dan sangat mudah untuk ditemukan. Lingkungan sekitar juga sangat mendukung dengan adanya bangunan-bangunan keramaian seperti hotel, sekolah, kafe, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada people. Kami memberikan layanan yang terbaik kepada para konsumen menurut dari cara pandang atau menurut dari analisis yang saya lihat di Toko Harum ini, sehingga membuat konsumen merasa puas dan nyaman ketika melakukan pembelian dan membuat pelanggan melakukan repeat order di Toko Harum ini. Itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada aspek kekuatan. Aspek kekuatan terbagi menjadi 2. Yang pertama, inovasi dari produk kue dan donat yang menggunakan bahan-bahan berkualitas yang didapatkan langsung dari supplier. Dan yang kedua, penggunaan gula yang biasanya menyebabkan naiknya kadar gula darah diganti dengan dapat dikonsumsi oleh segala usia. Dan yang kedua itu ada aspek kelemahan. Yang pertama, kurangnya biaya untuk produksi dengan skala yang lebih besar. Yang kedua, untuk produk ini hanya tersedia kemasan di beberapa tempat saja dan belum bisa dijangkau di kota-kota terlalu jauh. Dan yang keempat itu ada aspek peluang, di mana peluang usaha yang besar dikarenakan produk yang ditawarkan adalah produk yang banyak digemari oleh banyaknya kalangan. Dan yang keempat itu ada aspek ancaman, terdapat banyak usaha lain yang sama sehingga menimbulkan persaingan harga bahan baku yang akan terus meningkat.